Buah kedondong, buah ketapi, enak dirujak di siang hari. Meski kita berjumpa lewat pandemi, lewat virtual pun, bahagialah hati. Daun salam, daun keladi, ditanam orang di pagi hari. Mun ulun ucap salam, silahkan Bu Hentian menyahuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Generasi Robani Ustadz Haji Yanuarsa STMT. Yang kami hormati Kepala PAUD IT Anak Soleh Ustazah Nur Hasanah SPD AUD. Yang kami hormati Ketua FSOG PAUD IT Anak Soleh Ibu Hafifah Alaina SPSI. Seluruh Ustazah PAUD IT Anak Soleh yang kami sayangi, serta orang tua wali murid yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan serta bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti acara Open House Virtual PAUD IT Anak Soleh dengan tema Sosialisasi Kegiatan Belajar dari Rumah. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah rahmatan anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Tilawah Al-Quran, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SIT Robbani, 4. Sambutan Ketua Yayasan Generasi Robbani, sambutan Ketua FSOG PAUD IT Anak Soleh, 5. Perkenalan guru-guru PAUD IT Anak Soleh, 6. Sosialisasi kegiatan belajar dari rumah oleh Kepala PAUD IT Anak Soleh, 7. Sesi tanya jawab, 8. Doa dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Nurmilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan tilawah Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki kemudahan, agar acara pada hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Amin. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SIT Robbani. Robbani, pastikan arah menuju ridho ilahi. Dengan niat suci bangun ibu berdiri, ubah peradaban dengan akhlak terpuji. Al-Quran dan sunnah pedoman Rasulullah jadikan teladan. Kobarkan semangat, pantang menyerah, tetap berinovasi, raih prestasi. Terus berjuang, hadapi tantangan, sambut kejayaan. Kobarkan semangat, pantang menyerah, tetap berinovasi, raih prestasi. Terus
berjuang, hadapi tantangan, sambut kejayaan dengan pendidikan Islam. SIT Robbani, tempat kita mengabdi. SIT Robbani kan selalu di hati. Kobarkan semangat, pantang menyerah, tetap berinovasi, raih prestasi, terus berjuang, hadapi tantangan, sambut kejayaan. Kobarkan semangat, pantang menyerah, tetap berinovasi, raih prestasi, terus berjuang, hadapi tantangan, sambut kejayaan dengan pendidikan Islam. SIT Robbani, tempat kita mengabdi. Tempat kita mengabdi. SIT Robbani kan selalu di hati. SIT Robbani kan selalu di hati. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Yayasan Generasi Robbani, Ustadz Haji Yanuarsyah STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada? Yang saya hormati dan saya sayangi, saya cintai semuanya, Kepala Sekolah, Ustazah Hana, para Ustazah pembimbing, pengasuh, pembina, penyayang, ananda semua di PAUD Anak Soleh, ayah bunda di rumah semuanya, semua sehat dan selamat. Ananda semuanya di rumah, ananda di kelas TKB, TKA, kelompok bermain, dan mungkin ada adik-adik cilik di rumah yang ikut nimbrung. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberinya kesempatan untuk berjumpa di layar laptop atau HP masing-masing. Karena kita harus menghindari berkerumun untuk tatap muka langsung. Harapan kita semoga negeri kita segera keluar dari musibah ini sehingga kita semua bisa memulai kembali aktivitas dengan tenang, aman dan nyaman. Ayah bunda yang saya hormati, saya sekarang
diamanahi menjadi Ketua Yayasan Generasi Robbani, dan saya merasa tertantang bagaimana bisa memberikan kontribusi pemikiran paling tidak yang terbaik untuk memajukan pendidikan di Banjarbaru, khususnya di Sekolah Islam Terpadu Robbani. Dari pengamatan saya sampai sejauh ini, alhamdulillah, Sekolah Islam Robbani ini sudah sangat baik. Banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai dari tahun ke tahun. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yayasan yang telah bahu-membahu bersama-sama berjihad di dalam bidang pendidikan, membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kelak juga semoga kuat iman dan takwanya. Ayah bunda yang saya hormati dan saya cintai, kami menyadari bahwa kami harus menunaikan amanah yang telah ayah bunda semua titipkan kepada kami. Mendidik ananda tercinta semuanya. Saya yakin para ustadz-ustazah di sini semuanya berjiwa penyayang. Karena sekolah kita ini saya lihat yang disukai orang itu salah satu guru-gurunya penyayang. Ya, tidak usah tinggi-tinggi dulu lah. Ustadz-ustazahnya penyayang. Ya, mungkin beda dengan paradigma masa lalu. Kalau di saat ini di sini kasih sayang itu didahulukan. Dan kita tidak menggunakan pendidikan cara Belanda yang banyak marah, banyak menghukum. Tetapi kita menggunakan pendidikan yang asik sebagaimana dosis yang pas untuk anak-anak kita semua di anak soleh ini adalah pendidikan dengan cara bermain. Begitukah Ustazah sekolah-sekolah? Karena saya ini bukan lulusan PAUD TK ya. Saya kan juga belajar ya soal bagaimana pendidikan anak-anak PAUD. Mulai dari zaman Ki Hajar Dewantara, beliau juga menolak pendidikan gaya Belanda yang kaku, menjejali anak buku-buku yang banyak, menghafal, tidak hafal dihukum. Ya. Kita akan membuat semuanya menjadi asik di sini. Sekolah yang dirindukan oleh anak-anak, dikangeni oleh anak-anak, kalau tidak ke sekolah. Tentunya saat-saat seperti ini, kami akan menerima testimoni dari anak-anak semua, apakah mereka suka ke sekolah atau nyaman di rumah. Kalau mereka rindu ke sekolah, insya Allah tanda-tanda baik bagi sekolahnya. Berarti ada yang dia rindukan, ada yang dia kangeni. Ada Ustazah Hana, ada Ustazah Yuni, ada Ustazah Mila, ada Ustazah Yani Bungas, Mama Cantik. Saya tidak tahu yang mana orangnya. Nanti menghadap saya ya, harus tahu saya. Jadi ayah bunda semua, kita meyakini semua, ananda kita semua ini tentunya memiliki berbagai macam potensi. Ada yang sudah mulai kelihatan. Dan ada yang masih terselimuti oleh semacam selaput, sehingga kita masih misterius ini kira-kira apa potensinya. Beberapa hari yang lalu, saya dikirimi oleh salah seorang teman, dia senior saya di UGM tahun 90,
tetapi beliau sekarang aktif di dunia pendidikan, meninggalkan dunia engineering. Beliau memposting sebuah video, ada anak kecil, kira-kira usia TKB kira-kira ya, atau maksimal kelas 1 SD. Anak ini bermain sepeda BMX di depan rumahnya, tetapi bermain sepedanya bukan seperti orang biasa. Bermainnya seperti akrobat sepeda. Seperti ahli freestyle yang bisa menginjak garpu roda depan, ban belakangnya diangkat, diputar-putar, kaki kiri pindah kaki kanan, sepedanya diputar, dan dia tidak menginjak aspal, tidak menginjak tanah. Kira-kira anak ini kalau kita pertandingkan saat ini di dunia, mungkin juara dunia mungkin ya. Atau paling tidak juara nasional. Nah, dari sini kami mulai bercerita, saling diskusi. Karena ada anak yang bisa seperti ini. Jawabannya salah satunya adalah orang tuanya melihat potensi ini, dan guru melihat potensi ini. Lalu mereka bekerja sama. Guru mengembangkan, memberi masukan, orang tua juga selalu mengawasi, melihat, dan orang tua juga memberi tambahan-tambahan. Jadilah anak dengan prestasi seperti ini. Ke depan, persaingan Ananda semua mungkin tidak seperti dulu lagi. Harus lulus S1 baru bisa bersaing di dunia kerja. Penemu Facebook tidak lulus S1. Kabarnya penemu-penemu lain banyak tidak lulus S1-nya. Karena begitu dia menemukan sesuatu, dia dalami, mereka berani meninggalkan kuliahnya. Karena sudah menemukan. Ini cara terbaik untuk mengembangkan diri dalam konteks yang komersil, ini lebih mendatangkan uang untuk diperjuangkan. Jadilah macam-macam yang kita dengar, pemilik Facebook, pemilik yang lain-lainnya yang kebanyakan menggunakan cara-cara tidak seperti pemahaman orang zaman dulu. Lulus S1 dulu baru bisa bersaing, S2 dulu baru bersaing. Sekarang anak-anak kita akan menghadapi masa yang berbeda. Mungkin ada yang SMA sudah jadi YouTuber dengan subscriber 10 juta. Sudah, PNS kalah, ya. Kepala dinas kalah. Nah, jadi mereka hanya mengembangkan itu saja, tetapi mereka sudah mendapatkan sesuatu. Ayah bunda yang saya cintai semuanya, tetapi anak-anak kita semua, tidak hanya kita legitkan potensinya, tetapi juga dalam kondisi terbimbing. Kita bimbing akhlaknya, kita bimbing adab-adabnya. Ya, ada sebuah cerita nih, sebuah cerita. Di luar negeri sana, di Eropa atau di Amerika, kalau ada laki-laki bule, atau laki-laki atau perempuan yang bersuamikan atau beristrikan orang Muslim, biasanya si menantu ini disukai oleh mertua. Jadi menantu-menantu Muslim atau Muslimah di sana ceritanya itu disukai oleh mertuanya. Karena punya akhlak yang baik. Karena punya adab yang baik. Bahwa kepada mertua harus baik. Ada mertua, kita antari untuk-untuk, dibuatkan teh hangat, dipijitkan betisnya, dioleskan minyak kayu putih di pundaknya, diurut-urut. Orang tua mana yang tidak suka? Ya, mertua mana yang tidak sayang sama menantu kalau menantunya begitu? Ya, mertua mana yang tidak akan mudah melepaskan duitnya memberi ke menantunya.
karena menentunya baik. Kembali lagi bahwa ini karena mahalnya sebuah adab atau akhlak. Jadi ananda semua dalam dosis yang pas untuk ananda-ananda nanti itu dibekali bagaimana memiliki adab-adab, akhlak-akhlak khas anak-anak PAUD yang perlu mereka miliki. Ya untuk mereka ya khasnya akhlak anak PAUD ya, akhlak anak PAUD. Sambil jalan kita berharap penanaman nilai-nilai mulia, penanaman adab-adab yang sangat pantas untuk diamalkan oleh ananda semua dapat berjalan berbarengan dengan permainan-permainan yang dengan kreatif diciptakan dan dimainkan oleh para ustadz-ustazah di sini. Dan satu lagi, menurut Pak Anies Baswedan, anak-anak ini diberi saja semacam gambaran. Misalnya mereka ingin jadi polisi ya. Kalau jadi polisi nanti harus badannya kuat, minum susunya banyak. Gitu ya. Jangan suka makan permen sambil tidur, nanti giginya ompong. Mereka apa yang mereka lihat Pak polisi lintas dibawa ke kantor pemadam kebakaran. Anak-anak kan sekarang kan banyak pengen jadi pemadam kebakaran katanya ya. Jadi perkembangan cita-cita anak itu jadi polisi, jadi pemadam kebakaran. Karena itu yang paling mudah mereka pahami. Oke, kalau ananda pengen jadi pemadam kebakaran, harus kuat kakinya, tuh lihat tuh bisa naik tangga. Tangannya harus kuat, bisa memegang selang air, memadamkan api. Nah, jadi bekal-bekal bahwa mereka harus belajar terus, harus rajin makan teratur, harus suka minum susu, ya, atau menghindari makan ciki-ciki yang MSG, itu ditanamkan agar mereka dengan mengamalkan ini mereka akan mencapai cita-citanya. Nah, diantarkan bahwa mereka harus berbuat ini kalau pengen menjadi itu. Demikian ayah bunda, mohon maaf mungkin kebanyakan bicara. Kami selalu berdoa, saya pribadi selalu berdoa, semoga keluarga besar Yayasan Generasi Robbani, para pengurus, pembina, pengawas, para direktur, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para ustadz-ustazah, para staf non-pendidikan, para ayah bunda di rumah, ananda semua di rumah, semoga diberi Allah perlindungan dari hari ke hari, meskipun saat ini lagi musibah COVID-19, mudah-mudahan kita semua selamat. Patuhi pemerintah di dalam mengarahkan kita, kita pun harus berusaha sendiri agar kita mendapatkan keselamatan yang maksimal di masa pandemi seperti ini. Mohon doakan kami semua, mudah-mudahan kami mampu menunaikan amanah dari ayah bunda semuanya, yang tentu saja amanah ini bukan amanah yang ringan, dan kami akan menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua FSOG PAUD IT Anak Soleh, Ibu Hafifah Alaina, SPSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul pada hari ini diberi kesehatan. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bertatap muka langsung. Perkenalkan dulu, mungkin sudah tadi diperkenalkan, saya ulangi lagi. Saya Hafifah Alaina, salah satu orang tua dari siswa yang sekarang naik kelas A ya, TKA. Nama saya Hafifah Alaina. Kemarin hampir 1 tahun kami ditunjuk sebagai ketua FSOG. FSOG itu adalah
perkumpulan perhimpunan untuk forum komunikasi orang tua dan guru ya. Nah, di sini selama 1 tahun mungkin saya ada berbagi pengalaman ya. Waktu kita berkumpul, di situ kita bisa bagaimana kita bisa membantu untuk kira-kira sudah di aja. Terima kasih juga atas bantuan dari para ustazah selama 1 tahun ini. Apalagi terutama Ustazah Hana. Ustazah Hana sangat sabar sekali dengan kami. Mudah-mudahan nanti ke depannya penerus-penerus dari orang tuanya juga yang lain lebih banyak masukan lagi dan berusaha kami untuk membantu biar kemajuan di TK Anak Soleh untuk mendukung anak-anak kita juga. Itu saja dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya, perkenalan guru-guru PAUD IT Anak Soleh yang akan dipimpin oleh Kepala PAUD IT Anak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan yang pertama dari saya, nama Nur Hasanah, biasa dipanggil anak-anak itu Ustazah Hana. Alamat saya di Komplek Lutfia Tunggal, Blok B, nomor 147 di Martapura. Mungkin dari bunda-bunda juga ada yang rumahnya daerah Martapura. Terus lagi status sudah menikah dengan 2 orang anak. Bergabung di PAUD IT Anak Soleh semenjak 2005. Jadi sudah kurang lebih selama 15 tahun. Lumayan lama. Jadi sudah tua banget. Di sini diamanahi sebagai Kepala Sekolah PAUD IT Anak Soleh. Mohon doa dan mohon dukungannya dari ayah bunda semua. Semoga ulun bisa amanah dalam jabatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila. Biasa anak-anak saya dengan Ustazah Ina. Alamat saya di Jalan Sidoarjo, RT 11, RW 2, nomor 95-an, Kelurahan Manggis. Masa kerja saya bergabung di itu dari tahun 2010. Jadi kurang lebih 10 tahun saya bergabung. Statusnya sudah menikah, mempunyai 2 orang anak. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahi lagi menjadi wali kelas di kelompok bermain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Asia, biasa dipanggil Ustazah Siti. Alamat Jalan 63, RT 19, Kelurahan Sungai Besar. Masa kerja 11 tahun. Status sudah menikah, punya anak 1. Tahun ini diamanahi di kelompok bermain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriani SPD AUD. Biasa dipanggil anak-anak dan ustazah semua dengan Ustazah Yani. Masa kerja saya, alhamdulillah sudah bergabung di PAUD ITE Anak Soleh sejak tahun 2005. Jadi sudah insya Allah sudah 15 tahun. Kemudian alamat rumah Komplek Rina Karya, Jalan Kencana 1, nomor 34, Kelurahan Guntung Pekat, Banjarbaru Selatan. Untuk tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021, saya diamanahi di kelompok A1 disiplin sebagai wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Fitriyah S. SPD. Biasanya anak-anak memanggil Ustazah Fitri. Alamat Ulun di Jalan Gria Anggrek 7, Indrasari, Pintu Air Ujung, Komplek Ridila 6, nomor 10B. Status Ulun sudah menikah, punya 1 orang anak. Bergabung di PAUD ITE Anak Soleh dari 2017, baru 3 tahun. Sekian dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Jalan Al-Jafri, Kemuning, Banjarbaru. Status sudah menikah, mempunyai anak 2, masa kerja kurang lebih 5 tahun. Tahun ini Ulun diamanahi menjadi wali kelas kelompok A2 Santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuniga Yudhisari, biasa dipanggil Ustazah Yuni. Alamat Komplek Barata, Sungai Uling. Saya bergabung dengan Anak Soleh sejak tahun 2007, kurang lebih 13 tahun. Tentu sudah menikah dan diamanahi sebagai guru kelas A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Hamidah, biasa dipanggil Ustazah Hamidah. Alamat Jalan SMK 3, Gang Jambu, Blok 5D, Martapura. Masa kerja 9 tahun. Status sudah menikah dengan 2 orang anak. Amanah, alhamdulillah untuk tahun ini saya diamanahi sebagai wali kelas di kelompok B1. Sekian dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Ulun Alqamah. Biasa dipanggil Ustazah Amah. Alamat Jalan Pandega, Gotong Royong, Rentaus, PJB, Banjarbaru Utara. Status belum menikah. Tahun ini Ulun diamanahi sebagai guru kelas kelompok B1 Percaya Diri bersama Ustazah Hamidah. Bergabung di PAUD ITE Anak Soleh sejak tahun 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Sri Wahyuni Prawitasari, biasa dipanggil Ustazah Sri. Alamat Jalan Tunas Baru, Sungai Ulin, Banjarbaru. Masa kerja 15 tahun. Status sudah menikah dengan 1 orang anak. Amanah, alhamdulillah tahun ini Ulun diamanahi menjadi wali kelas B2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Dina Ekaristi, biasa dipanggil Ustazah Dina. Alamat saya di Komplek Taman Bunga Lestari, Blok E, nomor 100, Sungai Sipai, Martapura. Masa kerja alhamdulillah sudah 3 tahun. Status masih single. Ulun tahun ini diamanahi di kelompok B2 di Mandiri bersama Ustazah Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perkenalan guru-guru PAUD IT Anak Soleh. Acara yang selanjutnya, sosialisasi kegiatan belajar dari rumah oleh Kepala PAUD IT Anak Soleh, Ustazah Nur Hasanah, SPD AUD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat kepada kita semua saat ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan beliau hingga yaumil akhir, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ulun ucapkan selamat datang kepada seluruh orang tua wali murid PAUD IT Anak Soleh Banjarbaru tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih juga kepada ayah bunda wali murid yang telah bergabung pada hari ini. Dan ulun ucapkan terima kasih banyak juga kepada para panitia atas kerja kerasnya sehingga bisa terlaksana agenda kita pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, semoga tetap akan terus terjalin silaturahim kita. Hari ini ulun akan menyampaikan tentang kegiatan Ananda selama belajar dari rumah. Begitu kangennya kami dengan anak-anak, kangen mengajar anak-anak. Apalah artinya seorang guru kalau nggak ada muridnya. Ya Allah, jadi kangen banget sama anak-anak, titip salam buat anak-anak, kangen sama tingkah anak-anak. Insya Allah kami akan tetap memberikan kegiatan pembelajaran yang terbaik dan sesuai perkembangan usia Ananda. Nah, sebelum itu izinkan ulun menyampaikan tentang profil PAUD IT Anak Soleh karena hari ini banyak dari para orang tua murid baru. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita kenalan dulu dengan PAUD IT Anak Soleh. Nah, untuk yang pertama, anak soleh itu dibangun berlandaskan sebelumnya Ustaz. Ya. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang yang sekiranya meninggalkan keturunan atau anak-anak yang lemah. Nah, jadi diharapkan kita semua jangan meninggalkan anak atau generasi yang nggak bisa apa-apa atau nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kasihan anaknya, belum tentu orang tuanya itu akan hidup terus gitu ya. Kan kasihan kalau anak-anak menjadi generasi yang lemah. Jadi landasannya itu nah, untuk sejarah PAUD IT Anak Soleh sendiri,
Anak Soleh itu berdiri pada tahun 2003. 2003, jadi sekarang usianya sudah 17 tahun. Lumayan dewasa. Untuk usia anak-anak sudah dewasa. Dewasa atau remaja, Ustaz? Dewasa ya. 17 tahun. Nah, jadi kami juga beberapa kali berpindah tempat sebelum di sini. 3 kali. Pertama di Ratu Elok. Yang kedua di belakang kantor wali kota yang rumah besar. Itu masih nyewa juga dulu, dan sekarang alhamdulillah kami sudah punya gedung sendiri di sini. Setelah 15 tahun. PAUD IT Anak Soleh juga bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai konsultan penjamin mutu pendidikan, yaitu dengan KPI Surabaya. Dan untuk pembelajaran Al-Qur'annya kita juga bekerja sama dengan Wafa atau Yayasan Yakin. Untuk metode pembelajarannya itu pembelajaran Wafa. Dan juga bekerja sama dengan Yayasan Karantina Tahfiz. Nah, untuk karantina tahfiz ini biasanya itu yang kakak dari SMP Robani yang karantina. Kalau PAUD belum ada untuk karantina tahfiznya. Identitas sekolah, statusnya anak soleh sudah milik sendiri. Akreditasi itu A. Unggul. Konsep pendidikan itu ada terpadu, keterpaduan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, keterpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi kami kolaborasikan dan internalisasi nilai-nilai keislaman di setiap aspek perkembangan dan pembinaan kesiswaannya. Visi kami yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan mandiri. Misi kami adalah menciptakan lingkungan bermain yang edukatif dan kondusif, melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif, menuntaskan tahap perkembangan anak secara optimal, membangun kerjasama dengan orang tua dan lembaga lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada tujuannya juga mendidik anak agar menjadi generasi berkualitas, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, mewujudkan lembaga PAUD yang menjadi rujukan bagi sekolah atau lembaga lain di Kalimantan, dan memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi masyarakat. Jaminan mutu atau quality assurance memiliki keyakinan terhadap agama yang dianut, dapat beribadah dengan benar, memiliki akhlak terpuji, tuntas semua tahap perkembangan, senang belajar Al-Quran, mampu menyelesaikan masalah sederhana, terbiasa hidup sehat, dan tidak tergantung kepada orang lain. Jadi diharapkan setelah anak selesai atau lulus dari PAUD IT Anak Soleh, mereka bisa seperti ini. Moto kami adalah religius, smart, kreatif, dan mandiri. Budaya sekolah itu ada budaya 5S, sopan, santun, salam, sapa, dan senyum.
budaya bersih, budaya disiplin, dan budaya antri. Untuk karakteristik, menjadikan Islam sebagai landasan filosofis, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam bangunan kurikulum, menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai optimalisasi proses belajar mengajar, mengedepankan qudwah hasanah dalam membentuk karakter, menumbuhkan bi'ah solihah dalam iklim dan lingkungan sekolah. Yes. Melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan, mengutamakan nilai ukhuwah dalam semua interaksi, membangun budaya rawat, bersih, rapi, sehat, dan asri, menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk selalu berorientasi pada mutu, menumbuhkan budaya profesionalisme yang tinggi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan di PAUD Titik Anak Soleh itu terdiri dari 13 orang tenaga pendidik dan kependidikan. Keseluruhannya itu ada 13 dengan 10 orang guru, 1 orang TU, 1 orang cleaning service, 1 orang security dan gardener. Apakah di PAUD itu ada guru Quran? Semua guru adalah guru Al-Quran. Semua guru adalah guru agama, dan semua guru adalah guru bimbingan konseling. Jadi kalau untuk di PAUD itu semuanya. Luar biasa ustazahnya, harus bisa semua. Untuk struktur organisasi PAUD IT Anak Soleh, ada ketua yayasan, Bapak Haji Yanuarsa yang hari ini berhadir, kepala sekolah saya sendiri, komite sekolah, ketua komite hari ini berhadir, bendahara, tata usaha, ada PJ kesiswaan, itu oleh Ustazah Sri Wahyuni, Ustazah Hamidah, afwan. Untuk PJ kurikulum itu Ustazah Sri, PJ sarana dan prasarana itu ada Ustazah Arni, untuk PJ humas itu ada Ustazah Amah. Ada wali kelas, pembelajaran Al-Quran, UKS, Sarpras itu ada UKS, cleaning service, security, dan gardener atau kebun, taman. Untuk humas itu ada publikasi, branding sekolah, publikasi sekolah, kerjasama dengan biasanya untuk anak-anak kegiatan keluar, terus tamu, penerima tamu. Kita tadi sudah berkenalan dengan para ustazahnya. Jadi ini tadi amanah-amanah para ustazah. Nah, kurikulum yang ada di PAUD Titik Anak Soleh itu kita memadukan kurikulum nasional K13 dan kurikulum muatan lokal atau khas Islam terpadu. Jadi kita padukan. Program pengembangan kurikulum di PAUD IT Anak Soleh itu nilai agama dan moral, itu untuk perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral, pengembangan fisik motorik itu untuk kematangan kinestetik anak-anak, terus kognitif itu untuk kematangan proses berpikir anak,
bahasa itu untuk kematangan anak dalam berbahasa. Terus sosial emosional itu kita mengasah kepekaan anak, sikap dan keterampilan sosial serta kematangan emosi anak. Untuk seni juga itu ada eksplorasi, ekspresi dan apresiasi seni. Kita tambah lagi dengan life skill dan pembelajaran Al-Quran serta keaksaraan untuk di anak soleh. Model pembelajaran itu ada kita pakai tematik. Jadi dalam 1 tahun itu ada 10 tema. Itu dalam 1 tahun. Untuk di semester 1 atau semester ganjil ini ada 5 tema. Jadi diriku ciptaan Allah, Indonesiaku karunia Allah, lingkunganku Islami, binatang ciptaan Allah, dan tanaman ciptaan Allah. Jadi ini nanti di 5 tema ini yang akan keluar selama 1 semester dan selama pandemi. Jadi berdasarkan 5 tema ini. 10 ke 1 tahun Ustaz, untuk yang semester 1 dulu. Next, Ustaz. Pendekatan saintifik, kita menggunakan sentra. Di PAUD Anak Soleh itu ada 4 sentra yang kita gunakan. Sentra bahan alam, sentra bermain peran, sentra persiapan, dan sentra rancang bangun. Jadi di dalam pembelajaran nanti kita tetap menggunakan ini. Walaupun belajar dari rumah, kita masukkan untuk pendekatan saintifik ini. Next. Model pembelajaran kita itu terpadu, yaitu terangkan, eksplorasi, respon, pembiasaan, afirmasi atau memberikan penguatan positif atau penghargaan kepada anak, duniawi, mengaitkan dengan kehidupan dunia anak, dan ukhrawi, menjadikan setiap kegiatan dikaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam terpadu, anak soleh. Pengembangan diri itu PHBI, fun cooking, manasik haji, berenang. Untuk 2 kegiatan ini selama pandemi ditiadakan. Studi wisata juga ditiadakan. Loving book, minicamp ini dilaksanakan nanti di semester 2. Kalau memang kita sudah aman dari COVID. Kelas inspirasi belum bisa terlaksana. Sosial charity, Ramadan ceria, outbound, puncak tema, PHBN, kelas meeting akan tetap kita laksanakan walaupun online nanti. Lomba-lomba, profesi cilik, pentas seni di akhir tahun, market day di semester 2 nanti, dan life skill anak. Kegiatan pembiasaan ini yang dilakukan biasa kalau kita belajar normal. Ada penyambutan pagi, circle morning, berlatih berwudu, azan dan iqomah, beribadah, berzikir, berdoa, mencintai Al-Quran, melafalkan surah-surah pendek, makan dan minum sesuai sunnah, senang berbagi, berinfak, kemandirian, tanggung jawab, dan bersosialisasi. Jadi ini pembiasaan yang akan kita berikan kepada anak. Kegiatan selama BDR itu tematik K13 sesuai tema tadi yang ada untuk semester 1 tadi yang 5 tema. Terus kegiatan life skill itu akan dilaksanakan 1 kali per pekan di setiap Jumat. Pembiasaan Islami itu di setiap hari. Pembelajaran Al-Quran 1 kali dalam sepekan. Keaksaraan 1 kali dalam per pekan.
Ini untuk kegiatan tema di semester ganjil itu ada 5 tema. Di sini ada tema, subtema, kegiatan puncak temanya, dan fun cookingnya. Jadi walaupun di saat pandemi kita akan melaksanakan ini. Insya Allah nanti kita bagikan ke orang tua biar orang tua juga bisa lihat kegiatan selama ini. Kecil banget ya Ustaz, udah kelihatan. Iya, nanti diinikan. Alat atau aplikasi yang digunakan selama belajar dari rumah, itu kita menggunakan Zoom, Google Classroom, Google Form atau Bitly, WhatsApp, dan rencananya juga para ustazah nanti akan belajar memakai Quizzes. Jadi untuk Google Zoom, kita Zoom 1 minggu 1 pekan. Itu kemarin dijadwal ulang kembali oleh ustazah karena banyak bentrok dengan yang ada saudaranya atau kakaknya. Jadi Zoom kita tidak lagi di hari Jumat. Sesuai jenjang kelas. Kemarin rencananya untuk Zoom itu di hari Selasa untuk TKA dan kelompok bermain, di hari Rabu untuk TKB. Untuk TKB. Untuk Google Classroom, ini tugas-tugas yang diberikan ustazah itu melalui Google Classroom. Dan orang tua juga mengirimkan hasil kegiatan anak melalui Google Classroom. Untuk Google Form atau Bitly, ini akan ada absen online selama BDR dan sebagai pengganti untuk buku apeksi. Biasanya kan buku apeksi kita ada mengisi buku, selama BDR nanti kita menggunakan Google Form. Nanti linknya akan di-share oleh ustazah kelas masing-masing. Selanjutnya adalah kita tetap menggunakan WhatsApp group yang di dalamnya ada video, bisa video call atau voice note untuk mengirim kegiatan dan untuk pemberitahuan. Untuk Quizzes sedang dalam proses, mohon doa dari ayah bunda semua. Semoga ustazah lancar belajarnya. Next, Ustaz. Nah, rencana kegiatan pembelajaran selama BDR itu dimulai di pekan Senin ini. Jadi nanti pada hari Senin itu ustazah akan mengantar kegiatan anak. Jadi kami mohon kepada ayah bunda untuk mengirimkan alamat rumah lengkap kalau perlu dengan Google Map-nya agar ustazah nggak nyasar. Jadi ustazah akan mengantar kegiatan Ananda untuk 1 pekan. Selanjutnya ustazah akan mengirimkan lesson plan atau rencana kegiatan itu di grup WA kelas. Ananda mengerjakan kegiatan itu selama 1 pekan. Jadi untuk kegiatan di PAUD itu nggak lagi per hari ustazah ngirim kegiatannya. Nggak per hari lagi, Senin anak ngapain, Selasa anak ngapain, enggak. Sudah 1 pekan dikirim ustazah, silahkan kegiatan ini dikerjakan. Jadi ada misalnya 6 kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan Ananda selama 1 minggu. Nah, untuk media dan bahan itu semuanya sudah disediakan oleh ustazah. Ustazah juga akan mengirim video kegiatan mengajar sebagai panduan. Jadi misal kegiatan anak adalah hari ini biasanya apa ustazah? Melompat ustazah. Ya, melompat gitu.
ada panduan dari ustazahnya, ada contoh dari ustazahnya, karena anak PAUD itu mesti perlu contoh seperti apa gitu kan. Kasihan kalau mamahnya yang harus lompat-lompat, jadi nanti dibukakan aja video ustazahnya lagi lompat-lompat. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk peralatan juga kami bagikan seperti krayon, pensil, penghapus, kertas lipat, itu ya Ustazah, spidol juga lengkap di dalam satu map itu untuk kegiatan Ananda selama di rumah. Dan itu digunakan untuk 1 semester. Kalau habis gimana Ustazah? Boleh nggak minta lagi ke sekolah gitu? Gimana Ustazah? Habis Ustazah krayonnya gitu, dipakai tiap hari gitu. Boleh minta lagi Ustazah? Jika ada boleh gitu ya. Jika nggak ada, mohon beli sendiri. Nah, terus kami mohon untuk ayah bunda mengirimkan hasil kegiatan Ananda berupa foto, video, itu melalui Google Classroom, WA, ataupun voice note. Jadi nanti di situ ada panduannya dari Ustazah. Untuk kegiatan ini mohon kirim foto. Untuk kegiatan hafalan kirim voice note misalnya atau rekaman. Untuk lab skill kirimkan video. Nah, seperti itu. Gimana Ustazah kalau misalnya nggak bisa masuk classroom gitu? Kenapa alasannya nggak bisa? Nanti Ustazah bisa memandukan. Karena memang ada beberapa dari ayah bunda yang belum masuk ke Google Classroom. Atau ini Ustazah kepenuhan handphonenya, aplikasinya boleh nggak Japri? Boleh Ustazah? Kirim kegiatan Japri. Oh boleh katanya bunda. Oke, alhamdulillah boleh kata Ustazah. Tapi jangan semua gitu ya. Untuk Zoom meeting tadi dijadwalkan 1 kali per pekan. Nanti kita sepakati apakah ayah bunda itu setuju lagi dengan perubahan tadi. Karena kemarin kan kita untuk Zoom itu sudah terjadwal di hari Jumat. Ternyata untuk anaknya yang ada di PAUD, mohon maaf Ustazah, kami nggak bisa mengikuti karena kami harus Zoom kakaknya. Jadi yang PAUD dikalahkan gitu. Jadi diganti hari aja sama Ustazahnya. Untuk TKA dan KB tadi Selasa, TKB setiap Rabu. Nah, untuk pembelajaran Al-Quran atau wafa, kita mulai dari jilid 1 untuk standarisasi bacaan. Jadi disamakan. Untuk TKA itu disamakan. Dari jilid 1 dulu. Kemarin kan mungkin ada yang sudah sampai di halaman tengah. Bahkan ada yang sudah di halaman akhir. Tapi selama di rumah ini kan nggak belajar lagi misalnya. Jadi lupa atau gimana, makanya kita ulang lagi standar kita dari awal. Nanti Ustazah yang ngajar, itu nanti bisa menggunakan Zoom atau video call. Terus untuk pembelajaran keaksaraan, dijadwalkan itu video call bergantian. Video call bergantian. Jadi untuk video call nanti insya Allah Ustazah bisa aja, misal satu kelas itu ada 20 anak lebih ya Ustazah. Ada 24, berarti satu Ustazah 12 anak, nanti bisa aja Ustazah start dari pagi sampai malam. Sampai malam. Jika yang berhalangan ayah bundanya nggak bisa di video call
pagi hari atau siang karena masih bekerja. Boleh kalau misalnya mau malam. Tapi jamnya ya jangan juga sampai jam 10 ke atas udah tidur ya Ustazah. Untuk kegiatan tahfiz, itu Ananda selama BDR ini kita murojaah dulu Bunda. Kita murojaah surah-surah pendek. Jadi kita kemarin dari Anas ya Ustazah. Nah dari Anas, jika memang Ananda sudah hafal, boleh disetorkan ke Ustazahnya via voice note atau rekaman. Jadi ternyata Anas sudah hafal Ustazah, ini rekamannya misalnya. Bisa lanjut nanti. Jadi kita murojaah dulu belum menambah hafalan. Nah, terus untuk penilaian hasil kegiatan selain masuk di Google Classroom atau berdasarkan pengiriman foto dan video, itu juga ada lembar checklist. Lembar checklist yang harus ayah bunda isi dan itu ada dilampirkan di dalam map kegiatan yang akan diberikan. Jadi di sana misal nih ada kegiatan Ananda mewarna gambar. Nah di situ ada pertanyaan terbuka. Bahasanya tuh Ustazah nitip pertanyaan. Nitip pertanyaan kepada Ananda. Jadi misalnya minta tolong tanyakan kepada Ananda, Ananda mewarna apa? Mewarna gambar apa? Misalnya seperti itu. Misalnya dijawab anak, aku mewarna gambar orang misalnya. Walaupun ternyata gambarnya adalah gambar kucing misalnya gitu. Nggak apa-apa nanti Bunda tulis aja di situ. Gitu. Apa jawaban anak itu? Nah, terus lagi ada juga lembar checklist yang harus diisi orang tua. Sudah selesai ternyata. Monggo, apa bisa dipahami dari ayah bunda? Boleh jika ingin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, atau ada kritik dan saran, monggo bisa di chat atau bisa langsung. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada orang tua wali murid, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya Ustazah. Tinggi, silakan Bunda. Nyalakan mikrofonnya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini, saya orang tua dari Ahmad Fadil, kelas B2. Mungkin ada yang sedikit ditanyakan aja, ini kan terkait yang tugasnya itu kan nanti akan dikirimkan selama 1 minggu langsung gitu ya. Nah itu apakah ada deadline-nya atau gimana? Terus mungkin ada saran sedikit, Ustazah, kalau yang biasanya kan ada panduan dari Ustazah itu dikirim pas hari H ya Ustazah. Nah, itu udah keburu ngirim baru ngelihat itu biasanya anaknya. Jadi apakah bisa itu hari sebelumnya itu dikirimkan panduannya biar anaknya bisa belajar dulu, biar ngelihat dulu lah videonya. Terus terkait Zoom-nya, itu apakah dilaksanakan tetap 1 jam atau kayak gimana? Tetap di hari Rabu atau udah fix atau bisa digeser lagi gitu. Kemudian kalau misalnya yang video call tadi ya bisa, itu bisa kalau misalkan kita nggak bisa pagi dan siang bisa diubah ke malam atau sore ya Ustazah ya, sesuai kesepakatan dengan Ustazahnya masing-masing. Itu aja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab atau ada lagi dari yang lain? Oke deh, Ulun jawab dulu. Untuk panduan dikirim duluan. Oke, bisa Bunda. Lesson plan ya maksudnya ya Bunda ya. Video yang YouTube, Ustazah. Oh, video YouTube. Gimana Ustazah? Sudah siap? Kalau video YouTube-nya sebelumnya sudah dikirim duluan. Oh ya, siap katanya. Siap Bunda. Nggih, siap. Insya Allah siap semua Ustazah, sudah syuting Bunda. Nggih, bisa. Nggih. Untuk Zoom, tetap hari Rabu, waktunya 1 jam. Memang waktunya kurang lebih 1 jam atau 45 menit lah. Itu pagi ya Ustazah? Nggih, pagi. Bagi yang tidak bisa mengikuti, itu bisa aja nanti di video call sama Ustazah. Jadi seperti itu. Ini kan biasanya bundanya nggak bisa gitu kan, karena harus bekerja, jadi nggak bisa ikut anandanya. Nanti di video call tersendiri, jika pun berkenan ayah bundanya. Jika tidak ya nggak apa-apa. Atau ada masukan Bunda? Mau diganti hari lagi gitu atau gimana? Ikut aja sih Ustazah. Oh, ngikut bisa aja ya Bunda ya? Ikut aja, diusahakan semalam bisa. Nggih. Terus untuk video call, nggih, bagi yang memang orang tuanya bekerja itu tidak bisa di video call di jam kerja, itu bisa aja di video call di malam hari. Atur aja jadwalnya dengan Ustazah. Nggih, jadi WA aja, minta yang jam segini dikarenakan bekerja. Karena di saat kita online ini Bunda itu memang pokoknya waktunya untuk Ananda itu insya Allah bisa aja gitu. Mau kapan saja, namanya juga online, kita mau kapan saja itu insya Allah siap saja. Yang penting kita bisa ngatur jadwal, sama-sama Ustazahnya enak, ayah bundanya juga nyaman gitu. Gimana Bunda? Terima kasih Ustazah. Dari ayah bunda yang lain, silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan Ananda atau yang mau kasih saran, kritikan untuk membangun, nggak apa-apa. Monggo Pak ya Bunda. Silakan. Assalamualaikum, Ustazah. Zamir, nggih. Bisa kah? Itu sarannya via chat aja, soalnya kalau lu susah ngomong ada bayi. Oh bisa, nggih, monggo silakan. Boleh di chat. Silakan jika ada yang ditanyakan. Atau sudah bisa dipahami? Ibu Hafifah? Oh, sambil jalan paham Ustazah. Nggih. Jangan lupa ya Bunda nanti kirim alamat ayah bunda semua via Japri ke Ustazahnya supaya Ustazah nggak nyasar. Ustadz Nas, silahkan. Selamat bergabung, Umi Aisyah baru bergabung. Oh iya Bunda, nanti kan ada Ustazah ngirim
kegiatan ke rumah Bunda semua. Itu nggak usah disuruh-suruh masuk, nggak apa-apa ustazahnya. Ustazah cuman mau mengasih kegiatan, menjelaskan kegiatan, lanjut jalan lagi. Jadi nggak disuruh masuk pun nggak apa-apa, karena ustazah kan itu posisinya berada di luar gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak disuruh masuk, dan ustazah sudah biasa aja. Nah, terus lagi misalnya juga ayah bunda di hari Senin itu kan kerja misalnya. Boleh jika kegiatan Ananda mau dikirim ke kantornya. Nggak apa-apa bunda, bilang aja sama ustazah. Jadi WA aja ustazahnya, bilang kirim ke kantor aja misalnya. Karena Ananda di rumah bersama pengasuhnya aja misalnya. Nggak apa-apa bunda, nanti dikirim ke kantor. Pokoknya alamatnya aja yang jelas. Dan kami juga mohon maaf, mungkin kalaupun ke rumah kami hanya sekedar menyapa Ananda dari jauh, nggak bisa salaman, nggak bisa apa. Kami menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi supaya kita sama-sama sehat gitu aja bunda ya. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi? Kita tunggu beberapa menit. Jika tidak ada, maka kita akan tutup. Atau dari ustazah nih. Oh, waalaikumsalam, Nggih bunda. Nggih, saya sebagai ustazah dan orang tua murid juga. Nggih, mau silakan bertanya. bunda. Kalau misalkan ustazah nggak bisa ke rumah, terus nggak bisa ke kantor, bolehlah dititipkan lewat Gojek misalnya gitu ustazah. Katanya bagaimana? Itu aja ustazah, terima kasih. Alhamdulillah, lebih meringankan sekali. Boleh. Sangat boleh gitu. Boleh banget kalau misalnya ustazah nanti titipin Gojek aja ya gitu. Nggih, nggak apa-apa. Terus kira-kira yang bayar siapa ustazah? Siapa ya ustazah? Yang nyuruh. Ya, yang nyuruh. Nggih, betul itu Bu Hafifah, yang nyuruh ya gitu kan. Itu meringankan buat ustazah gitu. Cuman jadinya kan nggak bisa ketemu aja sama Anandanya gitu kan. Sebenarnya mau ketemu sih gitu. Ketemu ya cuman lihat barang gitu kan. Oh, ini loh Ananda Davi misalnya. Oh, ini Ananda Rafa gitu kan. Yang baru belum kenal soalnya namanya. Boleh sekali. Atau misalnya nih mau sekalian dititip lewat gitu. Ustazah, saya hari ini mau hari Senin mau lewat ke anak soleh gitu. Boleh saya ambil sendiri? Monggo silahkan gitu. Asal jelas aja, nanti kalau nggak jelas ustazahnya udah nggak ada di sekolah gitu, udah jalan gitu. Jadi memang harus direncanakan dan disesuaikan jadwal supaya ketemu dengan ustazahnya gitu. Iya, silahkan. Boleh, iya. Boleh, kalau mau diambil sendiri juga boleh. Insya Allah ustazah juga sesuai protokol COVID, jadi menggunakan masker, menggunakan sarung tangan juga untuk mengantarnya. Pada intinya nggak usah disuruh masuk, itu aja bunda. Biar aja di luar pagar gitu. Ya ustazah. Gojek ustazah. Nah, jadi nanti juga nih untuk pengantaran itu kita kan berbagi nih bunda. Jadi berbagi, kita bagi untuk seluruh ustazah.
Bahkan mungkin ulun pun nanti akan turun gitu ke rumah-rumah gitu, ngikut para ustazah gitu. Jadi nggak mesti si anak ketemu dengan ustazahnya. Bisa aja nanti kelas TKA gitu ternyata yang ngantar ustazah email, ustazah kelompok bermain gitu. Nah, kita soalnya kan kelompok B itu kan banyak nih anaknya. Kasihan kalau ustazahnya semuanya gitu kan, sampai sehari sampai 25 anak gitu kan, kasihan gitu. Jadi makanya kita berbagi, semua kami bagi, semua kami jatah untuk mengantar gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau request juga boleh. Kalau misalnya nih, Ananda Davi, Ustazah kalau bisa yang ngantar Ustazah siapa Ustazah? Davi, Ustazah Arni ya? Request misalnya Ustazah Arni gitu. Atau yang ngantar Ustazah Yuni aja, boleh juga Bunda, ini nggak apa-apa gitu kan. Request Ustazah gitu. Mau kenalan misalnya, mau ketemu gitu. Nah, bisa seperti itu. Pokoknya apa aja deh gitu boleh gitu. Yang penting asal jelas aja, jelas alamat, jelas tujuan. Ini amin. Terima kasih Bunda Afifah. Insya Allah kami jaga kesehatan. Jadi nanti mohon ditunggu ya Bunda untuk hari Senin kegiatannya. Nanti video bisa di-share di hari Minggu sore. Ya. Sudahkah Bunda, ada lagi kah? Atau kita cukupkan? Para bunda-bunda yang baru nih, yang baru masuk di Anak Soleh, monggo jika ada yang mau ditanyakan, yang tidak dimengerti atau nggak dipahami. Untuk pembiasaan infak Ananda, itu tetap akan kita laksanakan di rumah masing-masing. Jadi nanti ada pembiasaan infak biasanya di hari Selasa dan di hari Jumat. Itu nanti dibikinkan aja, misalnya Ananda punya celengan atau tabungan atau toples atau tupperware-nya Bunda gitu, bisa dibikin dulu untuk pembiasaan infak Ananda. Nah, jadi dimasukin di dalam toples itu. Baik, Ustazah. Iya. Satu lagi sebelum ulun tutup Bunda, untuk kemarin sekalian juga laporan nih ke Bunda Hafifah nih sebagai ketua, untuk kegiatan infak Ananda itu untuk PAUD IT Anak Soleh terkumpul ada kurang lebih berapa? 18.400.000 ya Ustazah. 18.400.000 itu selama 1 tahun. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah kita bisa berkorban 1 sapi di Robani dan digabung dengan PAUD Robani ya Ustazah. Nah itu kita dapat 1 sapi. Jadi kami minta rela apabila nanti kami temakan dagingnya Bunda. Iya. Gimana Bunda Afifah sebagai ketua? Alhamdulillah saja bisa 1. Mudah-mudahan tahun yang akan datang nanti kita tingkatkan lagi ya kan ya kalau masalah itu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Tinggi Bunda, jadi kemarin kita 18 juta infaknya Ananda semua selama 1 tahun. Kita tutup aja kah Ayah Bunda, sudah ya? Kira-kira sudah, nggak ada lagi yang ditanyakan, atau nanti jika ada pertanyaan bisa langsung chat saya atau para walasnya masing-masing.
Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ayah Bunda dan kami mohon kerjasama dari Ayah Bunda untuk mendampingi Ananda dalam melaksanakan kegiatan BDR ini. Sama-sama kita berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu agar kita bisa kembali bertemu. Ulun mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih Ayah Bunda semua. Salam buat Ananda semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita foto dulu Bunda, Tolong aktifkan videonya semua, kita foto dulu. Siap Ustadz? Satu, dua, tiga. Ada nyamperin. Ambil nyawa dong. Sudah, lagi. Mungkin tapi ini kecil. Sekali lagi, boleh pakai gaya. Foto kedua. Oke, mohon diaktifkan. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Nasrullah, orang tua dari Ananda Muhammad Ahza Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي هذاتنا والمسلمين قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak petani main di sawah di tepi kali. Cukup sekian acara virtual kali ini. Semoga membawa berkah ilahi.
Kalau ada kayu yang patah, jangan dibuat menjadi peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih Ayah Bunda atas partisipasinya hari ini. Semoga selalu terjalin silaturahmi dan kerjasama yang solid dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.